kemurahan-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih. Urapi setiap hati kami yang hadir di pagi hari ini Tuhan. Layakkan kami Tuhan, agar puji-pujian yang sebentar akan kami naikkan boleh berkenan padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami minta dan alaskan doa dan ibadah kami dari awal pertama
selamat sampai hari ini. Puji nama Tuhan, hanya Tuhanlah kekuatan kita semua. Mari kita pujikan, Tuhanlah kekuatan kita semua. Mari kita bangkit berpuji.
sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, kemarin Purnawiyata Esther, puji nama Tuhan, Esther lolos, tentunya juga anak-anak kita yang masih bersekolah lulus semuanya ya. Itu semua berkat kasih kemurahan Tuhan. Dan juga kemarin ya saudara, pas saya mandi ya saudara, saya cuci baju terus saya angkat itu timba airnya itu saudara, yang saya angkat ini melebihi ketinggian saya, mau saya buang itu. Terus ya karena terburu-buru waktu Purnawiyata itu, saya sampai kejatuhan timba air itu sudah di muka saya. Ini kemarin langsung bengkak dan warnanya hitam, sekarang masih ada. Puji nama Tuhan, tidak sampai kenapa-napa. Saya bisa berangkat Purnawiyata kemarin itu, biarpun pakai baju SD ya saudara, bukan kebaya yang semula itu pakai kebaya. Terus saya sama teman saya itu kemana-mana cari kebaya. Juga ada mansel sama jari itu sudah saya beli. Terus ada dari sekolah itu tidak jadi pakai kebaya, jadinya seragam merah putih. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik dan selalu menolong kita semua ya saudara. Kita semua adalah anak-anak Tuhan yang sangat hebat, luar biasa. Di hadapan Tuhan tidak ada yang terkecuali. Tuhan Yesus senantiasa selalu menjaga dan melindungi kita semua. Puji nama Tuhan, ini kesaksian saya, kiranya boleh membuat iman kita lebih maju, lebih setia di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita memujikan seperti rusa yang
waktu dan kesempatan, kesehatan dan kekuatan yang daripada Engkau untuk kami datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami mau memuji muliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, pujian yang boleh kami naikkan kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang berbau harum, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami yang terlibat dalam pelayanan Tuhan, tolong kami, Tuhan urapi kami, Tuhan pakai kami semakin hari semakin heran di hadapan-Mu. Semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Jika sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu, mari Tuhan Kau berfirman buat kami melalui hamba-Mu. Tuhan tolong kami, urapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh tertanam dalam hati kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh belajar untuk menjadi pelaku firman dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang sebentar akan berdiri melayani. Tuhan tolong hamba-Mu, Tuhan dampingi hamba-Mu, urapi dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh, oh Tuhan, berbuah-buah dalam kehidupan kami, sehingga saat kami pulang nanti kami boleh membawa berkat-berkat yang indah melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami dengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ini kursi yang di depan masih banyak yang kosong, supaya tidak ngepek-ngepeki di belakang ya. Monggo yang muda-muda boleh maju di depan. Enak loh kalau duduk di depan itu, nggak ngantuk. Konsentrasi kita ndak terganggu ya, karena kita fokus hanya lihat yang ada di depan. Tapi kalau yang duduk di belakang, lihat ada yang ngantuk, lihat ada yang ngomong-ngomong, lihat ada yang ketawa, konsentrasi kita pasti terganggu, betul? Khususnya anak-anak muda, ya. Kalau yang sudah opa-oma, mama-mama, yang jaga cucu, yang jaga anak-anak, dimaklumi kalau duduk di belakang. Tapi tidak mengapa juga kalau ada yang mau duduk di depan, oma, mama-mama, monggo. Ya, duduk di belakang kursinya kursi plastik, biasanya toyo itu sakit. Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan pada saat pagi hari ini, saya mau awali dengan kesaksian, dan kesaksian ini lebih kepada minta dukungan doa dari Bapak Ibu semua, khususnya keluarga Makedonia ya. Puji Tuhan, kalau 2 minggu yang lalu anak Joshua dia boleh lalui tes yang ada di Panda Surabaya, dan puji Tuhan dia boleh berhasil lolos untuk masuk di tes pusat ya. Jadi ada mungkin 5 kali dia daftar ya, terus gagal di Panda Surabaya, dan puji Tuhan dia lolos untuk masuk di, belum masuk pendidikan Bapak Ibu Saudara, masih masuk pada pusat ya. Dan besok pagi kami sekeluarga akan mengantar Joshua ke Malang. Dia masih mau ikut tes lagi, kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu ya, baru di situ menentukan dia diterima atau enggak ya. Dengan kata lain, dia masuk pendidikan Tamtama TNI Angkatan Darat atau tidak. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kami selaku orang tua minta dukungan doa. Tentu Joshua juga ya, minta dukungan doa sama papa, mama, kakak, adik, semua jemaat Makedonia ya. Karena kalau di pusat itu persaingannya itu lebih ketat, karena dari berbagai tempat yang ada di Jawa Timur kumpul jadi satu. Di situ lagi ada penyaringan, ada seleksi,
dan hanya beberapa ratus saja yang akan keterima. Dan kiranya dengan dukungan doa dari opa oma, papa mama, kakak adik yang ada di Makedonia Family, Joshua boleh lolos. Ada amin? Iya. Mohon dukungan doa ya. Iya. Puji Tuhan. Kami selaku orang tua, kami berusaha ya, apa yang menjadi kebutuhan Yosua kami adakan, kami persiapkan. Dan saya katakan kepada Joshua, apapun nanti hasil yang akan didapat, tetap mengucap syukur ya, karena mengucap syukur itu adalah bagian daripada hidup kita anak-anak Tuhan, menyatakan bahwa apa yang Tuhan buat itu yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Amin Joshua. Iya, banyak berdoa, dan kita jemaat Makedonia, papa mama hanya bisa dukung dalam doa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Itu saja, dan sebentar nanti akhir dari ibadah, sebelum doa berkat kita sama-sama doakan. Dan hari ini juga ada yang berulang tahun. Tante ucapkan selamat ulang tahun. Siapa yang berulang tahun hari ini? Cimuda mana? Cici ya ulang tahun. Oh kemarin. Sudah lewat. Haleluya. Karena tante sibuk lupa mengucapkan. Hari ini saja ya, ucapkan selamat ulang tahun Cimuda. Tuhan Yesus memberkatimu. Mana Cimuda? Tuhan katanya hilang dia. Tuhan Yesus memberkati, umur panjang dan sehat kuat, hikmat, akal budi, kecerdasan yang dari Tuhan Yesus jadi bagian Yehuda. Sama-sama kita mau buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka ayat awal kita. Saya ambil di dalam Amsal ya, Amsal pasalnya yang ke-3. Kalau yang beberapa minggu lalu Bapak Gembala Saudara 2 minggu Kamis 2 minggu yang lalu berbicara tentang hikmat Tuhan dari Amsal pasalnya yang ke-3 ayat 1-4. Saat ini kita mau lihat ayatnya yang ke-5 dan yang ke-6 sebagai ayat pokok. Sebelum kita melihat, ada satu kisah yang di dalam Alkitab dicatat, dan itu juga akan menjadi pelajaran bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara, bagi kita semua. Sudah dapat Amsal 3 ayat 5 dan 6? Sama-sama kita baca, tidak usah berdiri. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Ayat yang ke-5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Puji Tuhan. Ayat ini adalah nasihat seorang raja yang Tuhan kasih hikmat, yang Tuhan berkati dia dengan hikmat yang luar biasa. Karena raja ini, yaitu namanya Raja Salomo, sebelum dia naik tahta, sebelum dia menjadi raja menggantikan ayahnya yaitu Raja Daud, dia mohon sama Tuhan, Tuhan, saya ini masih muda, saya ini belum berpengalaman, saya ini akan memimpin suatu bangsa yang besar, bangsa di mana milik kepunyaannya Tuhan. Saya perlu hikmat-Mu Tuhan, saya perlu bijaksana yang dari-Mu. Tetapi yang luar biasa, saat Salomo ini minta hikmat dari Tuhan, ternyata Tuhan itu dahsyat, luar biasa baik. Bukan hanya hikmat dia beri,
Apa yang Salomo tidak pikirkan, tidak minta, itu juga dia percayakan sama Salomo. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara, Salomo dia sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin, bahkan dia boleh dibilang sebagai ayah, kakek buyut dan seterusnya, ya. Dia katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, di mana akalnya, hatinya, kehendaknya, perasaannya, ya, diserahkan semua sama Tuhan. Tidak ada satupun yang dia andalkan dalam hidupnya, tidak ada satupun yang dia pegang, ini aja yang aku mau jadikan kekuatanku. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, Raja Salomo ini berkata, serahkanlah, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, berarti hati, kehendak, perasaan, akalnya diserahkan sama Tuhan, agar semua yang dia dapat lakukan nanti, dia hanya mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Dan juga Bapak Ibu Saudara, dikatakan dalam ayat ini, ayat yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saat kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menyerahkan semua kepada Tuhan, kita percaya Tuhan sepenuh-penuhnya, ya, menandakan bahwa saya dan saudara sebagai manusia ciptaannya Tuhan, kita terbatas. Amin. Semua yang ada dalam hidup kita ini terbatas, ya. Saat kita mengambil keputusan, saat kita dalam pekerjaan, ya, saat hidup kita sehari-hari kita jalani sebagaimana mestinya, Bapak Ibu Saudara, kita mau katakan dan kita mau bilang, Tuhan, Engkau segalanya dalam hidupku, ya. Tuhan, aku mau akui bahwa Engkau segalanya. Amin. Karena dengan demikian Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan membawa kita, Tuhan akan menghilangkan rintangan yang ada di hadapan kita, ya. Dia tuntun kita kepada jalan yang baik. Amin. Dia bawa kita kepada hal-hal yang indah. Dia membawa kita pada tujuan yang spesial, yang baik, yang dahsyat, yang dunia tidak bisa berikan untuk kita. Nah, dari sini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, dan kita sama-sama mau melihat ada satu tokoh di dalam Alkitab dicatat untuk menjadi pelajaran bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara. Saat manusia mengandalkan Tuhan, Amsal berkata tadi apa? Dikatakan dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-6, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saat kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dan kita tidak mau bersandar kepada pengertian kita, dan saat kita mengakui Dia di dalam setiap langkah hidup kita, di dalam segala laku hidup kita, firman Tuhan katakan, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Katakan amin, saudara. Nah, di sini saya katakan tadi ada satu tokoh di dalam Alkitab. Kita buka di dalam 2 Tawarik, Bapak Ibu Saudara. Pembacaan firman Tuhan keluarga pastori sudah sampai di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-17, ya. Jadi mulai dari Kejadian beberapa bulan lalu sampai kemarin pagi kami baca Alkitab di dalam 2 Tawarik pasal 18. Tetapi kita mau lihat pagi hari ini di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-16. Ada seorang raja
dia juga keturunan daripada Salomo. Ya, karena kerajaan Israel saat Daud pertama, rajanya siapa? Raja Israel siapa? Guru sekolah minggu? Saul. Yang kedua Daud. Dan saat Daud menjadi raja, Tuhan bilang, aku mau mengokohkan kerajaanmu. Dari keturunan Daud ini akan turun keturunan itu sampai kepada Yesus. Makanya Yesus dikatakan anak Daud, ya, karena dari keturunan. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita mau baca dulu 2 Tawarik pasal yang ke-16. Saya baca ayat 9 dan 12. Tetapi di dalam satu pasal ini bisa Bapak Ibu Saudara dengar firman Tuhan yang saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri lewat Alkitab, lewat HP Bapak Ibu Saudara. Ada haleluya? Iya. Ayat 9 dikatakan 2 Tawarik pasal 16, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Dalam ayat yang ke-12, maka tahun ke-39 pemerintahannya Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Ayatnya yang ke-7, pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara raja Aram dari tanganmu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya mau bilang sama saudara bahwa Raja Asa ini adalah keturunan yang ke Salomo, dari Daud. Salomo mempunyai anak namanya Rehabeam. Di saat Rehabeam menjadi raja bangsa Israel, disitulah kerajaan Israel terpecah jadi 2. Yang 10 menjadi kerajaan Israel, yang 2 yaitu Yehuda dan Benyamin, dan sebagian daripada keturunan Lewi yang melayani di Bait Allah, itu mereka menjadi satu kerajaan. Nah, kerajaan inilah yang dipimpin oleh Rehabeam, anak dari Salomo. Di zaman Rehabeam pecah kerajaan ini, dan dari Rehabeam lahirlah seorang yang bernama Raja Abia. Nah, Abia ini mati, anaknya Asa menggantikan dia. Jadi di dalam keturunan Daud ini, dalam kerajaan Yehuda, jadi pemerintahannya itu turun-temurun Bapak Ibu Saudara. Beda dari kerajaan Israel. Ya, kerajaan Israel itu gonta-ganti raja, tidak dari keturunan ke keturunan, bisa orang lain. Tetapi kerajaan Yehuda ini turun-temurun Bapak Ibu Saudara. Jadi sampai keturunan gitu. Ya. Nah, saat Raja Asa menjadi raja, awalnya Bapak Ibu Saudara dikatakan di dalam Alkitab kita bahwa Asa itu dia mengasihi Tuhan. Dia memprioritaskan Tuhan di dalam hidupnya, di dalam pemerintahannya. Bahkan dikatakan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan, itu yang dia kerjakan. Jadi selama dia memerintah, pemerintahan Raja Asa ini cukup lama, 41 tahun. Lama ya. Kalau di Indonesia jadi presiden satu periode cuma 5 tahun, 2 periode paling lama ya. Dalam 10 tahun jadi presiden, berikutnya ada yang ganti. Nah, tetapi di dalam kerajaan Yehuda tidak Bapak Ibu Saudara, dari keturunan ke keturunan. Nah, saat Raja Asa dia memerintah kerajaan Yehuda itu
dengan dia melakukan apa yang baik dalam pasal 14 ayatnya yang kedua. Yang baik, yang benar di mata Tuhan. Dia menjauhkan mesbah, bukit-bukit pengorbanan yang ada di Yehuda saat itu. Tuhan memberkati dia, ya. Tuhan memberikan keamanan kepada kerajaan Yehuda. Padahal Bapak Ibu Saudara ketahui, waktu itu, ya, orang-orang tidak merasa aman karena peperangan, karena banyak kejahatan juga, ya. Tetapi yang luar biasa, karena rajanya dia dikatakan melakukan apa yang baik, benar di mata Tuhan, Tuhan karuniakan, ya, keamanan, Tuhan karuniakan kesejahteraan, Tuhan karuniakan kemenangan, ya. Sehingga pada suatu waktu, ya, orang-orang Yehuda mereka itu mulai tidak lagi hidup fokus sama Tuhan, tidak lagi mau hidup sesetia saat awal, ya, Raja Asa menjadi raja. Tetapi Tuhan menyayangi bangsa ini, Tuhan menyayangi kerajaan Yehuda ini, sehingga di saat dikatakan mereka itu dalam kondisi yang mulai nyerong, ya, mulai selingkuh, dalam arti mereka mulai tidak percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, dan mereka mengalami kesesakan. Mereka berbalik sama Tuhan, dan Tuhan sayang, ya. Tuhan tak biarkan mereka. Tuhan berikan mereka, dikatakan dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah. Orang Israel, mereka mencari Tuhan dan Ia berkenan ditemui, dan mereka menguatkan hati, mereka semangat lagi, dan mereka mengalami bagaimana pemulihan yang Tuhan buat. Sampai dikatakan pada tahun yang ke-36 pemerintahan Raja Asa, saat itu maju Raja Baesa, Raja Israel. Saya katakan tadi, yang 10 suku dari keturunan Yakub itu menjadi kerajaan Israel, dan 2 suku apa tadi? Yehuda dan Benyamin, dan sebagian kecil dari suku Lewi yang menjadi pelayan di rumah Tuhan, mereka masih ada di kerajaan Yehuda. Saat Raja Baesa mau maju berperang melawan Yehuda, dia memperkuat tempat lokasi pemerintahannya. Saat itu Bapak Ibu Saudara, Raja Asa dia mulai goyah hatinya. Dia mulai mungkin berpikir, nanti saya akan kalah melawan Raja Baesa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dia mengambil tindakan untuk dia meminta pertolongan kepada Ben-Hadad. Ya, dikatakan Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan. Ayat 3 pasal 16 2 Tawarikh dikatakan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa Raja Israel, supaya ia mengundurkan diri daripadaku. Ternyata Ben-Hadad ini, dia sudah berkoalisi dengan Raja Baesa, Raja Israel. Raja Baesa ini mau berperang melawan Raja Asa, raja kerajaan Yehuda. Pas dia dengar itu, Raja Asa lalu cepat-cepat kumpulkan emas dan perak yang ada di perbendaharaan
perbendaharaan rumah Tuhan dan yang menjadi harta miliknya sendiri, cepat-cepat dikirim ke Ben-Hadad, Raja Aram, supaya Raja Aram itu menjadi pembantu Raja Asa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, waktu itu Raja Asa menerima segala persembahan daripada Raja Asa. Dia mungkin juga pikir, iya ya, daripada aku bantu Baesa, mungkin Baesa ngasih lebih kecil upeti. Sedangkan Raja Asa ini emas perak dia berikan. Akhirnya singkat cerita, Raja Ben-Hadad ini, Raja Aram ini, dia berpihak kepada Raja Asa. Saat itu Bapak Ibu Saudara, datang Nabi yang bernama Nabi Hanani, ayat yang ke-7. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda, katanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Ayat 8, bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Ya saudara, ternyata pernah Raja Asa ini berperang melawan orang Ethiopia dan Libya yang jumlah tentaranya lebih besar dari jumlah tentara daripada kerajaan Israel, daripada tentara Raja Baesa. Di situ Tuhan beri kemenangan. Hanani, Nabi Tuhan ini datang kepada Asa. Dia ingatkan, Raja Asa, ingat enggak kamu? Dulu waktu kamu berperang melawan tentara Ethiopia dan Libya yang jumlahnya begitu banyak dibanding daripada jumlah tentara daripada Raja Baesa. Kamu menang loh. Kamu mengalami kemenangan. Kenapa saat ini kamu tidak lagi bersandar kepada Tuhan? Kenapa kamu saat ini menyandarkan hidupmu, kerajaanmu kepada Raja Ben-Hadad, Raja Aram? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam ayat awal yang kita baca tadi, Amsal pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-5, dikatakan di sana. Apa saudara masih ingat? Saya tidak kasih tanda tadi ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita tahu ya bahwa Asa ini adalah buyut ya. Buyut daripada Salomo. Salomo punya anak Rehabeam, punya cucu Abia, berarti buyut ya. Harusnya dalam hidup daripada Asa yang awal-awal dia menjadi raja di kerajaan Yehuda itu, dia tetap percaya sama Tuhan. Dia tetap sandarkan hidupnya, kerajaannya, pemerintahannya kepada Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan pemerintahannya dalam tahun keberapa tadi saudara? Masih ingat? Ke-36, dia mulai tidak lagi fokus menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga tadi dia minta bantuan kepada Ben-Hadad Raja Aram untuk dia melawan Baesa Raja Israel. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini teguran daripada Tuhan, ya. Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Aram dari tanganmu. Saudara, bukan dilarang Tuhan untuk mencari bantuan
untuk berusaha. Ya, catat saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan bukan dilarang oleh Tuhan untuk mencari bantuan atau berusaha dengan kekuatan yang Tuhan taruh di hidup kita. Tapi ingat saudara, jangan jadikan itu satu-satunya harapan dalam hidup kita. Ya, saat kita minta pertolongan sama orang lain, jangan jadikan itu satu-satunya atau prioritas yang utama dalam hidup kita. Amin. Kita tetap memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan seperti Asa, ya, dikatakan tidak lagi bersandar sama Tuhan. Saya tidak usah jabarkan apa arti dari bersandar, ya Bapak Ibu Saudara. Semua kita pasti udah bisa memahami. Saat kita lelah dan kita bersandar mungkin di tempat yang kuat atau di tembok, ya kita akan merasa apa saudara? Merasa aman, ya, aman dalam arti saya tidak akan roboh, saya tidak akan jatuh. Ya, saat juga kita ada duduk di kursi, tentu kita mencari kursi yang kuat. Dan saat mungkin kita lelah, kita coba sandarkan diri kita ini, tubuh kita ini, ya, sehingga dalam waktu yang mungkin sedikit kita mengalami kelegaan. Atau seperti orang tua, anak kepada orang tua, saat anak itu belum bisa menghasilkan sesuatu, belum bisa bekerja menghasilkan keuangan atau kebutuhan keperluan yang masih orang tua support, ya mungkin dia katakan aku masih bersandar kok sama orang tuaku dalam hal ekonomi, ya. Nah, dalam kehidupan rohani kita, ya Bapak Ibu Saudara, saya katakan tadi kita bisa mencari bantuan, kita mau bisa berusaha, tetapi ingat jangan jadikan itu satu-satunya harapan kita, tumpuan hidup kita. Amin. Tetapi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau sandarkan hidup ini sepenuhnya sama Tuhan. Haleluya. Kesalahan Asa, ia memindahkan pusat kepercayaannya dari Tuhan yang tidak terbatas kuasanya, yang tidak terbatas pertolongannya itu, kepada manusia yang apa saudara? Kita penuh dengan keterbatasan. Raja Ben-Hadad manusia, sekalipun dia raja, dia punya keterbatasan. Betul? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh mengandalkan atau dikatakan bersandar kepada mungkin ada orang yang kuat dalam keluarga kita. Kalau itu kita utamakan, kita prioritaskan dalam hidup kita, akhirnya Bapak Ibu Saudara, pusat percaya kita tidak lagi terfokus sama Tuhan Yesus. Tuhan mau dalam hidup Raja Asa supaya dia bersandar sepenuhnya, dia percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Akibat daripada Raja Asa itu bersandar kepada Ben-Hadad, Raja Aram, Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan Tuhan lewat Nabi Hanani? Karena mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi, ayat 9, 2 Tawarik 16, untuk melimpahkan apa? Kekuatannya. Luar biasa ya Tuhan. Tuhan menjelajahi seluruh bumi, berarti termasuk saudara dan saya. Tuhan melihat kita, mata Tuhan itu tertuju kepada setiap pribadi kita, anak-anak Tuhan Makedonia, untuk melimpahkan, memberikan kekuatannya kepada saudara dan saya. Amin. Yang mau bersandar sama Tuhan, sampai sini yang mau bersandar sama Tuhan. Haleluya. Angkat tangan tinggi-tinggi saudara ya. Sakit tangannya. Haleluya. Firman Tuhan datang kepada Asa, dikatakan karena mata Tuhan
Tuhan lewat Nabi Hanani kepada siapa tadi? Raja Asa, ya. Dalam hal ini engkau telah berlaku pintar. Pintar tak? Apa saudara? Oh, enggak ngantuk ya, apa tuh ya? Engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Bayangkan saudara yang dikasih Tuhan, saat Asa dia hidup mengasihi Tuhan, di dalam pasalnya yang ke berapa tadi? 14. Saat Asa melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, dia menjauhkan segala mezbah, bukit-bukit pengorbanan untuk berhala-berhala. Tuhan sayang dia, Tuhan lindungi dia, Tuhan jaga bukan hanya keluarganya, tetapi kerajaan, orang-orang yang dia pimpin, rakyatnya, tentaranya, dan semua yang ada di dalam kerajaan Yehuda. Mereka mengalami perlindungan Tuhan yang luar biasa. Tetapi di dalam tahun yang ke-36 itu tadi saudara, dia mulai tidak lagi mau sadarkan hidupnya sepenuh sama Tuhan. Tidak lagi dia mau percaya sepenuhnya bahwa Tuhan itu yang membuat dia menang. Buat Tuhan dia yang Tuhan sudah buat dia mengalahkan musuh-musuhnya. Tuhan yang membuat kerajaannya aman. Akhirnya apa kata Tuhan? Kamu bodoh, Asa. Sekian puluh tahun loh Tuhan jaga kamu. Saudara, berapa puluh tahun saudara dijaga oleh Tuhan Yesus? Ada mungkin dari umur 10 tahun, ada yang mungkin masih dalam kandungan ibu, mama. Tuhan loh yang pelihara kita, amin. Tuhan loh yang sertai hidup kita. Kalau kita kuat, kalau kita ada sampai hari ini, bukan karena kekuatan kita kata Tuhan, tapi semua karena kekuatan Tuhan Yesus, amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat, kita harus menyadari betapa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan namanya, yang kita agungkan, kita sanjung dia dalam puji-pujian kita. Dia Tuhan yang setia sertai langkah hidup kita. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan seorang diri, Bapak Ibu Saudara, ada Yesus yang menyertai langkah kita, amin. Apa artinya dikatakan dia Immanuel dalam hidup saya dan saudara, kalau kita tidak mempercayai bahwa dia ada untuk kita? Berapa banyak kali saudara, saat kita merasa kuat di hidup ini, saat kita merasa semua kita sudah punya, kita menomorduakan Tuhan dalam hidup kita. Padahal Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, amin. Dalam artian Bapak Ibu Saudara, kita mau prioritaskan Tuhan, kita mau katakan, Tuhan Yesus engkau yang utama, terutama dalam hidupku. Kadang-kadang kita nyanyi pujian yang terutama di dalam siapa? Di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Kadang-kadang hanya di mulut, bukan di hati. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita mau dalam hidup kita berjalan dengan Tuhan, karena kita tahu apapun rintangan di depan kita, apapun musuh yang ada di depan kita, kalau ada Yesus, ada Tuhan yang menyertai kita, segala rintangan itu Tuhan akan lalukan, amin. Dalam lembah kekelaman pun, dalam keadaan terburuk pun dalam hidup ini, kalau kita tetap bersandar sama Tuhan, kita tetap menyatakan, Tuhan Yesus, engkau
Saya percaya kemenangan dari Tuhan, Tuhan akan nyatakan dalam hidup saudara dan hidup saya. Kita tidak akan dikatakan orang yang bodoh seperti Raja Asa. Firman Tuhan datang, Asa, ini loh Tuhan, Dia menjelajah seluruh bumi. Dia melimpahkan kekuatannya kepada orang yang bersungguh hati terhadap Dia. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersandar sama Tuhan dan kita bersungguh hati sama Tuhan. Amin. Amin. Asa, ini yang Tuhan bilang sama Asa, ya. Dalam hal ini Asa, engkau terlalu berlaku bodoh. Sebab itu mulai sekarang di usia pemerintahan Asa yang ke-36 tahun, mulai sekarang ada perang loh di kerajaan. Dengan kata lain, Tuhan mau bilang lewat Nabi Hanani, keadaanmu tidak akan damai. Keadaanmu tidak akan seperti yang kemarin. Aman dalam perlindungan Tuhan. Aman di dalam dekapan kasih Tuhan. Amin, saudara. Saudara renungkan. Saat Bapak Ibu Saudara mengalami tekanan dalam hidup ini, saat kita mengalami pergumulan dalam hidup ini, saat kita mengalami sakit penyakit di dalam hidup ini, tetapi kita selalu mengandalkan Tuhan, kita selalu minta perlindungan Tuhan, kita selalu dekat dengan Tuhan, kita masih bisa bersyukur, bukan? Kita akan mengalami kekuatan yang baru, bukan? Haleluya. Kita akan mengalami sukacita, kita akan mengalami damai dalam hidup ini. Sekalipun pergumulan kita itu sebesar gunung. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita lihat kehidupan daripada Raja Asa. Saat dia ditegur oleh Tuhan lewat Nabi Hanani, atau di sini dikatakan dalam ayat 7, pelihat itu, Nabi Tuhan itu, ayatnya yang ke-10, maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia, terhadap Hanani ini, karena perkara itu. Karena Nabi Hanani ini sudah menyampaikan kebenaran yang dari Tuhan, sudah menyampaikan peringatan, sudah menyampaikan isi hati Tuhan sama Asa, tetapi Asa nggak terima, saudara. Dikatakan dia memenjarakan Hanani karena dia sangat marah terhadap Hanani karena perkara yang tadi itu, saudara. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, saya juga anak Tuhan, saudara. Pendidikan saya anak Tuhan, hamba Tuhan. Saudara juga ya, anak Tuhan, hamba Tuhan juga. Amin. Semua kita. Saat firman Tuhan datang kepada Asa, dia bukan bertobat, bukan dia menyadari ya, aku salah Tuhan, aku salah ya Nabi Hanani, ternyata selama ini aku sudah mulai jauh dari Tuhan. Tidak. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Dia sangat marah dan dia memenjarakan Hanani. Bahkan dikatakan dia juga menganiaya beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel 12. Apa di situ kata firman Tuhan? Sama-sama baca. Pada tahun ke-39 pemerintahannya Asa menderita
sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan. Ini saudara yang dikasih Tuhan, ya. Dia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan boleh enggak saudara? Boleh. Dokter ada, itu juga karena Tuhan yang izinkan, ya. Tetapi salah kalau kita mengandalkan apa saudara? Mengandalkan dokter, mengandalkan obat-obat tanpa terlebih dahulu kita mengandalkan Tuhan. Amin. Dari zaman dulu loh sudah ada dokter, sudah ada perawat, sudah ada orang-orang yang ada di kesehatan. Bersyukur Makedonia ada bidan-bidan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Doa kami semoga di masa yang akan datang bukan hanya bidan yang ada beribadah di Makedonia, ada dokter-dokter. Amin. Siapa sini anak-anak yang punya cita-cita menjadi dokter? Nggak ada. Dede. Amin. Haleluya. Kemarin waktu penamatan di TK Paguyuban Gula Mojopahit, jadi kan pakai slide, pakai apa namanya nih, LCD. Jadi anak-anak yang dilepas yang mau masuk SD itu ada namanya di situ, terus ada cita-citanya di situ, Bapak Ibu Saudara. Ada yang mau jadi polisi, tentara, dokter, jadi pilot. Ada satu ibu, dia tahu karakter anaknya. Anaknya itu gampang emosi, padahal cewek loh saudara. Beda dengan kakaknya, karena ibu ini punya anak dua. Yang satu, yang kakak ini, dia anaknya itu sabar, anaknya itu nerimoan gitu ya. Mungkin karena kakak ya banyak ya kakak-kakak di sini gitu ya. Yang bungsu juga tidak kalah ya. Yang bungsu juga banyak terima ya, nerimo gitu. Nah, jadi anaknya yang kedua ini, mamanya ini tahu anak ini kesentuh dikit aja gitu ya. Tapi cita-citanya di situ mau jadi guru. Guru itu salah satu yang harus dia miliki apa? Roh kesabaran. Sampai mamanya buat story gitu di status. Wah, anakku ini sabarnya itu hanya tisu katanya. Tapi dia kok mau jadi guru. Terus saya komen, Ibu Ita doakan semoga Tuhan berkati. Namanya Kilau, kakaknya Binar, adiknya Kilau. Semoga Kilau menjadi guru. Mamanya, amin, terima kasih Bu Ita. Ya. Sama-sama Tuhan memberkati. Nah, kembali lagi kepada Raja Asa, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Karena dia bersandar kepada manusia, dia tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Maka di sini Bapak Ibu Saudara, saat dia menerima nasihat, saat dia menerima teguran dari Tuhan lewat seorang nabi, pelihat Hanani, dia marah. Dia tangkap Hanani, dia jebloskan di dalam penjara. Bahkan bukan itu saja, ada beberapa rakyatnya juga dikatakan ini dianiaya ya. Di sini Bapak Ibu Saudara yang dikatakan ya, awal dari pemerintahan seorang Raja Asa, dia hidup saleh ya, tetapi saat
saat dia menghadapi ancaman dari Raja Baesa, ia tidak lagi memandang kepada Tuhan, melainkan dia tadi mengirimkan harta kekayaannya untuk membujuk Raja Ben-Hadad, Raja Aram itu bersekutu membantunya melawan Baesa. Akhir dari hidupnya dia sakit parah pada kakinya. Bukan bertobat, tetapi marah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, saat kita mungkin membaca firman Tuhan dan pas ayat yang kita baca itu menegur kita mau bertobat. Amin. Kita mau minta ampun sama Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan. Saat mungkin Bapak Ibu Saudara dengar firman Tuhan, renungan firman Tuhan, ada hal yang mungkin menusuk hati kita. Kalau kita mau bertobat, kita mau minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan pulihkan kita. Amin. Jangan keraskan hati kita seperti Raja Asa, tetapi kita mau tunduk kepada otoritas Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan. Datang pada kaki Yesus, pada salib Yesus, karena kita ingat cinta Tuhan besar buat kita. Amin. Cinta Tuhan sama kita itu bukan hanya segini saudara, tetapi besar banget. Amin. Dan itu harus kita ingat dalam hidup ini, ya. Jangan kita awali firman Tuhan berapa minggu lalu saya ingat. Jangan kamu awali dengan roh, diakhiri dengan Galatia, di dalam kitab Galatia 3 kalau tidak salah. Galatia 3 ayat 3. Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat di Galatia, jangan kamu mulai dengan roh, kamu akhiri dengan daging. Jangan seperti Asa mengawali pelayanannya sebagai seorang raja yang besar di tengah-tengah bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda. Lama loh Tuhan pimpin dia, jaga dia 36 tahun. Tetapi mengakhiri tugasnya, pelayanannya sebagai seorang raja, dia tidak mau bersandar sama Tuhan. Dan sampai dia mengalami sakit penyakit pun dia tidak mau bertobat. Tetap dia punya rasa sakit hati kepada Hanani. Akhirnya dengan sakit yang dia derita itu saudara, membawa dia mati. Saya mau katakan kepada kita sekalian yang ada pagi hari ini, Alkitab tidak menghukum penggunaan dokter atau di sini tabib ya, kalau di dalam 2 Tawarikh, obat atau tenaga ahli, tenaga kesehatan itu adalah sarana yang Tuhan sediakan. Ya, jadi jangan sampai Bapak Ibu Saudara, iya ya, tidak boleh ke dokter. Bukan. Pertama utamakan Tuhan. Amin. Serahkan semua sama Tuhan, sakitmu, cekot-cekotmu, lambungmu yang sering sakit, apapun itu. Dan setiap kita mengkonsumsi obat-obat yang dari dokter, berdoa, amin. Lewat obat ini Tuhan, penyakitku sembuh. Tuhan sucikan, Tuhan tolong saya. Yang ditegur Tuhan adalah sikap hati daripada seorang Asa. Tuhan dia tidak lagi cari, Tuhan dia tidak lagi prioritaskan dalam hidupnya. Ia percaya sepenuhnya pada kekuatan manusia. Tadi dia saat menghadapi perang, dia andalkan siapa? Raja Aram, Ben-Hadad. Yang kedua kali saat dia alami sakit, harusnya kan tadi dia bertobat ya saudara. Padahal Tuhan sudah bilang kamu bodoh. Dandang berbalik sama Tuhan, dandang bertobat, dandang akui bahwa Tuhan itu ada untuk menyertaimu lagi.
saat dia alami sakit yang dia kerjakan, dia tetap tidak mau lagi bersandar sama Tuhan. Dalam kesakitannya ia tidak mencari pertolongan Tuhan. Ya. Yang ditegur Tuhan adalah sikap hatinya. Tuhan tidak dicari sama sekali. Ia percaya sepenuhnya pada kekuatan manusia, seolah Tuhan tidak ada dan tidak berkuasa menyembuhkan penyakitnya. Bersandar kepada Tuhan dan menggunakan sarana yang ada akan menjadi berkat bagi kita. Amin. Kalau kita bersandar pada manusia, atau mungkin saat kita sakit, kan ini dua ya. Saat dia bersandar sama manusia untuk menghadapi peperangan, saat dia menghadapi sakit, dia mengandalkan tabib, dia mengandalkan obat-obat dari tabib itu tentunya. Dia tidak lagi mau berharap bersandar minta pertolongan Tuhan. Maka saya mau katakan, Raja Asa dia rapuh dan kecewa. Bisa jadi itu terjadi dalam hidup kita, betul? Ini satu peringatan buat saudara dan buat saya, ya, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan harus memberi tempat yang utama bagi Dia. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita Bapak Ibu Saudara. Sebab itu Amsal Salomo berkata di dalam Amsal 3 ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Harusnya Asa sebagai buyut daripada Raja Salomo, firman ini, kata-kata ini harus ada di dalam hatinya. Tetapi di usia dia sebagai raja yang ke-36, kan 41 tahun ya dia jadi raja, di situ dia lupakan itu semua. Dia andalkan manusia, kekuatan manusia, dia andalkan para tabib-tabib yang ada, dan dia tidak mau mencari Tuhan. Kita mau mencari Tuhan, saudara. Amin. Sampai langkah kita yang terakhir. Puji Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita, Tuhan kuatkan kita untuk kita menjalani hari-hari kita, ya, dengan kekuatan Tuhan. Dengan saya dan Bapak Ibu Saudara sandarkan hidup kita sama Tuhan sungguh-sungguh, kita akan melihat dahsyatnya Tuhan di hidup kita. Bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Pujian lama, saudara. Harap Tuhan dengan segenap hati. Yang tahu pujian ini nyanyikan, yang belum tahu sama-sama kita belajar. Haleluya. Haleluya. Kami mau andalkan Engkau Yesus. Tidak ada yang lain yang menjadi sumber pertolongan kami. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Engkau sanggup, Engkau mampu melakukan perkara yang indah dan besar di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau harap Tuhan, bukan setengah hati saudara, tapi dengan segenap hati kita, sebagaimana yang Tuhan mau untuk kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Harap Tuhan
mau bersandar sepenuh kepada Tuhan. Kalau mungkin ada fasilitas yang Tuhan berikan untuk kita, ada sarana yang Tuhan berikan untuk kita mencapai satu keberhasilan, untuk kita mendapatkan kesembuhan. Ingat, yang terutama dalam hidup kita, Tuhan Yesus. Karena kekuatan kuasanya, Dia mau berikan kepada anak-anak yang sepenuh hati mengasihi Dia, yang sepenuh hati mau mencari Tuhan, yang sepenuh hati mau bersandar kepada Tuhan. Pengalaman Asa menjadikan hidup saya dan Bapak Ibu Saudara untuk terus dan lebih lagi mau sadarkan sepenuhnya keberadaan hidup kita sama Tuhan. Hidup kita terbatas kekuatannya, kemampuan kita terbatas, tapi kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus, Allah yang penuh dengan kuasa, dan kuasanya itu tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Berharap terus sama Tuhan, Dia akan buat jalan yang indah, yang terbaik buat saudara dan buat saya. Haleluya. Katakan dalam percaya. Kiranya firman-Mu itu tertanam di dalam setiap hati kami yang mendengar firman-Mu. Kuatkan iman kami, beri kami hati yang percaya sungguh kepadamu, berikan kami hati yang percaya sepenuh kepadamu, berikan kami hidup yang mau bersandar sepenuhnya kepadamu Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kami. Biarlah keberadaan Asa di masa yang lalu menjadi pelajaran indah bagi kami yang hidup di akhir zaman, agar perjalanan kesetiaan kami, perjalanan iman kami tidak berhenti di pertengahan jalan hidup kami, tetapi kami mau tetap bersandar, percaya sepenuh sampai akhir hidup kami. Kalau mungkin ada hati kami yang mengandalkan kekuatan kami, ada pikiran kami yang mengandalkan kebiasaan kami, ampuni Tuhan. Berikan roh pertobatan di dalam hidup kami, agar apa yang kami kerjakan, kami awali dengan roh dan kami akhiri dengan roh. Kami awali dengan kekuatan yang dari Tuhan, dan kami juga mau akhiri dengan kekuatan yang dari Tuhan Yesus. Terima kasih, hamba-Mu sudah berhenti sampaikan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus jamah terus hati kami, firman
perjalanan hidup kami berjalan mengalami pertolongan dan kemuliaan dari-Mu. Sementara anak-anak Tuhan akan bawa persembahan, akan bawa korban syukur mereka, akan bawa korban persepuluhan mereka, tanda mereka percaya akan penyertaan dan berkat yang Tuhan beri. Kuduskan, sucikan hati pikiran anak-anak-Mu, sucikan persembahan mereka, sehingga persembahan yang dibawa di hadapan-Mu berkenan dan dapat dipakai untuk kelebaran pekerjaan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, tiba waktunya kita mau bawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Kita pujikan, besarkan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati semua Bapak Ibu, pemuda remaja sekolah minggu. Pengumuman pekerjaan Tuhan, nanti tetap ada ibadah sekolah minggu, dan nanti anak-anak pemuda mereka mempunyai acara spesial mungkin hari ini, ya. Puji Tuhan. Jadi yang merasa muda, pemuda remaja jangan pulang dulu karena punya acara yang istimewa. Puji Tuhan. Sebentar kita doakan Joshua agar perjalanannya besok dan beberapa minggu ke depan ada di dalam penyertaan dan campur tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Hari Kamis ibadah tengah minggu, pelayanan pujian Ibu Yustin, renungan firman Allah Bapak Gembala. Jumat mesbah keluarga di rumah Bapak Ibu masing-masing, ambil waktu untuk berdoa. Dan hari Minggu
ibadah raya jam 7 pagi. Pelayanan pujian Saudari Kesia, singernya Ibu Niken dan Saudara Yosi. LCD Saudara Timothy, kolektan Ibu Dewi, Asher dari keluarga Bungur. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Bantu doa Bapak Ibu Saudara, untuk tahun ini ada 2 anak remaja yang akan ikut youth camp. Semoga tahun depan dan tahun-tahun berikutnya bukan hanya 2 orang, tetapi banyak. Amin. Jadi masih 1 minggu ya. Jadi Selasa minggu depan Saudari Angelica dan Saudari Azira yang akan ikut youth camp di Sekolah Alkitab Beji tanggal 30 sampai tanggal 4 kalau tidak salah, atau tanggal 3 Juli. Tuhan berkati. Mari Om Joshua boleh maju ke depan, didoakan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Bukan hanya 36 tahun, bukan hanya 50 tahun, bukan berapa tahun, tapi untuk selama-lamanya. Karena kami selalu mengandalkan Tuhan. Kami berharap sepenuh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Raja Asap jadi peringatan kepada kami, supaya kami tidak mengandalkan Tuhan di saat awal-awal, tetapi sampai pada akhir dari perjalanan hidup kami mau tetap mengandalkan Tuhan Yesus yang baik. Sehingga kemanapun kami berada, kami akan berkata, tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan yang tidak pernah kami pikirkan. Itu akan kami kerjakan karena tangan kuat Tuhan yang kuat itu memegang kehidupan kami, menaungi kami, bahkan merangkul kami
sehingga kami diberikan kemenangan, kekuatan, dan keberhasilan, keberuntungan menjadi bagian kami. Bukan cuma Yosua, tapi kami semua seluruh anak-anak-Mu, sidang jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang ada, Kakak Putri, demikian juga anak-anak kaum muda remaja, anak-anak sekolah minggu, semua balita batita, semua diberkati Tuhan. Kami rasakan kemenangan yang dari Tuhan itu menjadi bahagian kami, jadi pengalaman hidup kami. Dimanapun kami berada, di tempat pekerjaan kami, di sekolah kami, di segala cita-cita kami boleh mengalami kemenangan itu jadi bahagian kami. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Engkau tahu setiap pergumulan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan sedang bekerja lakukan perkara yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau jadikan firman Allah bagi kami menjadi rema, sehingga boleh termaktub dalam kehidupan kami. Dan kami mau jadikan firman itu menjadi bahagian dari kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih. Dan kami mau pulang Bapa, berkati kami dengan berkat yang Kau sudah sediakan bagi kami. Mari saudara kasih dalam kasih Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita. Terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Pulanglah dalam anugerah Tuhan, pulanglah dalam berkat Tuhan, dengan keberhasilan dan keberuntungan dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita terima, kita bawa pulang, jadikan hidup kita senantiasa berarti untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pulang. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. PAW bisa maju berfoto dulu.